Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sekalian bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ketika saya dirawat di rumah sakit kemarin atas doa yang dimunajatkan oleh bapak-bapak sekalian. Kita berkumpul di sini kembali membahas kitab Kifayatul Akhyar yang kita hentikan sebelum bulan puasa kemarin, masuk pada tahapan bab sholat Jumat. Dalam penjelasan kitab ini, summa syartul jama'ati antakuna arba'ina wa bihi qala al-imamul ahmadi radhiyallahu anhu wa qala al-imamu Abu Hanifata radhiyallahu anhu tan aqadu bi arba'ati ahaduhum al-imamu wa an malikin rawayatanin ahaduhuma mislu madhabuna wal ukhra anil i'tibari bi'ududi ya'uddu bihim al-mawdi'u qaryatan. Summa syartu jama'ati, kemudian syarat sholat Jumat itu dengan berjamaah, antakuna arba'ina, yang sholat jamaah itu harus diikuti oleh 40 orang. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut jumhurul ulama. Ulama-ulama yang masyhur berpendapat seperti ini. Jadi yang wajib dilakukannya itu adalah ketika sholat berjamaah, sholat Jumat itu harus mencapai 40 orang. Jadi ketika khotib naik mimbar khutbah, ada orang yang masih masuk, tidak ada masalah kalau sebelum 40 orang. Jadi yang paling penting adalah ketika melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya itu harus 40 orang. Ya, ini harus diingat ini. Akan tetapi ada pendapat lain. Wabihi qala al-imamu Ahmada. Dan dengan masalah ini berpendapat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Wa qala al-imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan juga berpendapat Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi orang-orang yang bermadhab kepada Hambaliyah maupun Hanafiyah itu pendapatnya tan aqidu bi arba'atin ahaduhum al-imamu. Orang sholat Jumat itu boleh dengan 4, cuma dengan 4. Salah satu dari 4 itu adalah imam. Jadi kalau umpamanya dalam kondisi tertentu ada penduduk yang orang laki-lakinya 4 orang, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, itu sudah wajib melakukan sholat Jumat. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak cukup, ya, masih nggak cukup. Wa an Malikin, dan menurut pendapat Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki,
Rawayatanin itu ada dua pendapat. Ahaduhuma mislu madhabuna. Yang salah satu pendapatnya Imam Malik adalah sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Harus 40 orang. Wal ukhra, adapun pendapat yang akhir, yang terbelakang, bahwa annal i'tibara bi'ududi ya'idu bihim al-maudi'u qaryatan, bahwa sholat Jumat itu wajib dengan hitungan orang yang ada di kampung itu. Jadi kalau ada orang laki-laki di kampung itu cuman 7 orang misalkan laki-lakinya yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf itu orang Islam yang wajib melaksanakan hukum syariat, maka dia sudah wajib menurut Imam Malik dalam pendapat yang kedua. Ya, jadi yang penting mukim. Jadi kalau menurut Imam Malik yang penting sudah mukim. Maka dari itu kemarin saya membaca ada satu artikel di Jogja itu ada satu kampung yang orang laki-lakinya itu kurang dari 40. Jadi masjidnya tidak pernah dipakai sholat Jumat di Jogja itu. Jadi rata-rata di situ perempuan dan banyakkan janda. Jadi orang laki-laki itu kurang dari 40. Jadi sholat Jumat tidak pernah dilakukan di situ. Karena mereka mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau mengacu kepada pendapat-pendapat imam yang lain, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, ini boleh meskipun cuman hanya 4 orang yang salah satunya adalah imam. Wana qala sahibut takhlisi, dan dinukil dari pendapat yang pengarang kitab At-Takhlis min ashabina, dari golongan kami, dari golongan Imam Syafi'i, qaulan anil qadimi, ada pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu sebelum menetap di Mesir. Jadi ketika Imam Syafi'i menetap di Irak, pendapatnya itu dinamakan qaul qadim. Nah, itu qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Annaha tanaqadu bisalasatin, bahwasannya orang melakukan sholat Jumat itu boleh dengan 3. Jadi 3 itu dengan imam. Jadi yang 2 makmum, yang 1 imam. Ini dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Walam yashibathu ammatal ashabi, akan tetapi pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah ini tidak sama. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya sholat Jumat itu mengacu kepada qaul jadid. Qaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i ketika menetap di Mesir. Qaul jadid itu di antaranya ada dalam kitab Al-Um, itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, ini orang melakukan sholat Jumat harus berjumlah 40 orang. Jadi yang paling penting adalah menetap. Apakah itu menetap di rumah atau menetap di kantor? Artinya seperti kita ini di kantor ini ketika tiap hari dari pagi sampai sore, kemudian sore pulang, nah menetap itu sudah dikatakan di kantor itu sudah dikatakan hukum menetap, maka punya kewajiban melakukan sholat Jumat. Bagaimana kalau umpamanya ada orang yang setiap hari mondar-mandir yang melebihi dari batas masa safar? Ketika tiap hari mondar-mandir, misalkan Jakarta Cikampek, tiap Jumat ketemu di jalan, maka
hukumnya tetap ketika di perjalanan itu dihukumi hukum safar. Hukum safar itu adalah hukum orang yang berjalan, gugur kewajiban sholat Jumatnya. Wa madhabus sahihu al-masyhuru annahu la budda min arba'ina. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sholat Jumat itu wajib dengan 40 orang. Wahtaja bi hadisan minha hadisun Jabir radhiyallahu anhu qala annahu madattu sannata anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'atun. Kata Nabi bahwasannya orang yang menetap yang sudah melebihi 40 orang maka wajib melakukan sholat Jumat. Wa qaulus sahabi madattu sannati ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Insyaallah pembahasan selanjutnya tentang sholat Jumat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Keluar dari materi boleh? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hukum artinya mungkin 4 orang. Terus yang kali berapa orang bisa gitu ya. Nah, bila mana kita bertamu di daerah orang yang kita tidak tahu, itu mereka tuh ikut imam siapa? Pada waktu saat masuk sholat Jumat. Dan di situ hanya ada 10 orang. Nah, kita sebagai tamu ini apakah kita wajib untuk itu atau tidak? Iya. Terima kasih Pak. Baik. Jadi begini, ada pertanyaan, kita bertamu ke daerah orang yang kita tidak tahu. Misalkan saya bermadhab Syafi'i, kemudian bertamu ke satu daerah di mana daerah itu kita nggak tahu madhabnya siapa. Kebetulan ternyata madhabnya adalah madhab bukan Syafi'i, Hambali misalkan. Maka kita harus ngikut pendapatnya Hambali. Kenapa? Karena ngikutin Nabi. Kata Nabi, ittabi'u as-sawadul a'zam. Ikutilah kelompok yang terbanyak. Jadi tidak usah maksain. Misalkan yang gampang itu tidak salat Jumat ya. Kalau salat Jumat kan umumnya orang 40 ya. Salat apa ya? Salat subuh lah. Salat subuh. Misalkan kita kunut dan tidak kunut. Syafi'i kunut, yang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah nggak kunut. Kemudian di situ di masjid itu nggak kunut. Kemudian kita kunut sendiri. Jadi ketika imam i'tidal dari ruku, terus kita kunut sendiri sampai Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai terakhir. Sebelum tengah-tengah Allahumma hdini fiman hadait itu imam sudah sujud. Kan i'tidal ya Pak. Setelah itu sujud, kita masih baca, ketinggalan, batal salat kita. Jadi ikuti kata Nabi itu as-sawadul a'zam. Ikuti kelompok yang terbanyak. Imam Syafi'i sendiri ketika dari Madinah kemudian pindah ke Irak. Imam Syafi'i itu ketika pindah ke Irak Pak, itu tujuannya mau berguru kepada Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah sudah meninggal, sehingga menziarahi Imam Abu Hanifah. Dan selama menziarahi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut. Gak kunut Imam Syafi'i. Untuk menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ngikuti pendapat antar imam ini boleh Pak. Yang tidak boleh, ini saya jelaskan ya. Yang tidak boleh adalah talfik. Itu gak boleh. Haram hukumnya dan batal. Apa yang dimaksud dengan talfik? Talfik itu adalah pendapat dua imam ini berbeda dalam satu ibadah. Kemudian kalau kita satukan,
kemudian dua-duanya malah selisih pendapat. Maka ini talfik namanya. Contoh misalkan dalam hukum sholat itu Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa orang yang sholat itu wajib membaca Fatihah, apakah imam maupun makmumnya. Betul ya Pak ya? Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pendapat imam baca Fatihah, makmum tetap wajib membaca Fatihah. Sementara gurunya Imam Malik bin Anas, orang yang berjamaah dengan imam yang suaranya dikencengkan Pak, jahriyah itu maghrib, isya, subuh sama sholat Jumat, kan Fatihahnya dikencengkan. Ini makmum gugur baca Fatihahnya. Nah, ketika menurut Imam Syafi'i begini, ketika orang ini ada pendapat Imam Syafi'i lagi, orang yang sholat berjamaah itu kalau ketinggalan baca Fatihah maka harus jadi berkurang. Jadi kalau ketinggalan baca Fatihah Pak, terus kita ikut ruku, imam ruku kan, kita baru dapat separuh. Imam ruku, makmum kemudian ikut ruku otomatis. Maka ini sudah dihitung ketinggalan 1 rakaat. Maka harus masbuknya berapa rakaat Pak? Kalau rakaat pertama harus 4 rakaat. Maka ketika mengikuti pendapat Syafi'i atau menggabungkan pendapat Imam Malik sama Imam Syafi'i ini nggak boleh. Jadi saya kalau ngikuti ruku ketika ketinggalan surat Al-Fatihah tadi, saya ngikutin pendapatnya Imam Malik nggak bisa. Maka tetap harus rukunya masbuknya 4 rakaat, mengikuti pendapat Syafi'i. Jadi ini talfik, jadi tidak boleh menggabungkan satu gelaran ibadah yang sama-sama satu bentuk ibadah. Ini nggak boleh. Tapi di luar itu boleh. Kecuali dalam kondisi yang darurat, seperti ketika kita lagi di Mekah yang muter 7 kali itu tawaf. Kalau tawaf menurut Imam Syafi'i, orang yang bersentuhan kulit dengan istri batal, karena bukan dihitung muhrim. Yang muhrim itu hanya anak, tapi sama istri muhrim dong Pak, karena kan sudah dinikahkan. Muhrim dalam hal pernikahan tidak sama dengan muhrim dalam hal ibadah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, muhrim itu mutlak. Kalau sudah dinikahkan otomatis jadi muhrim. Muhrim dalam segala hal. Maka ngikutilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ketika tawaf itu. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berhubungan dengan tawaf, yang berhubungan dengan membatalkan wudhu, ini tidak boleh dilanggar dalam kondisi darurat yang seperti itu. Maka kembali saya tekankan, pelajari kitab fikih supaya kita paham terhadap pendapat para imam, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah kita tidak keliru. Seperti itu Pak, kira-kira jawabannya. Ya. Ya. Jadi ini yang saya tanyakan ini, bagaimana ada katanya bahasa tuh undang-undang berzina itu kenanya kenan gini Pak rumah. Kenan misalnya. Bagaimana di beberapa tempat itu beberapa rumah itu tidak tahu bahwa ada orang berzina. Apakah Pak rumah itu kita dapat atau tidak dosanya? Dan dosa apa yang kita harus ini? Ya, hadis Nabi itu Pak ada 2 kategori. Ada hadis Nabi itu yang sifatnya
maknanya itu adalah lafziyah, lafadznya itu gitu. Tapi ada yang sifatnya mutasabbih itu yang membutuhkan kalimat itu membutuhkan pembahasan lagi. Maka dari itu kita harus mempelajari ulumul Quran, ulumul hadis. Jadi ada Quran, ada hadis yang ada pembahasannya itu mutasabbih, membutuhkan pembahasan lagi. Nah, termasuk hadis Nabi yang apabila ada orang zina 40 rumah deretan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang itu ikut menanggung. Maksudnya ikut menanggung itu ketika dia orang itu Pak melihat bahwasannya orang itu zina, tahu dibiarkan. Jadi bukan lah kalau nggak tahu bagaimana gitu. Saya mohon maaf, ada sebelah rumah saya yang tiba-tiba dia hamil. Sebelah rumah saya itu Pak, tiba-tiba hamil. Ternyata anak ini melakukan hubungan badan ketika masih pacaran. Lah ini kan sebelah rumah saya loh Pak, saya ikut dosa ini. Tapi kan kita tahunya sudah tiba-tiba hamil. Padahal masa ustadz kena seperti ini kan. Jadi hal seperti ini membutuhkan pembahasan ulang, mutasabbih, ya, gitu ya Pak. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.